Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan proses dalam berfilsafat. A. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan pengetahuan. Berpikir dengan menggunakan logika yaitu melalui 3 tahap: tahap pemahaman, tahap keputusan, dan tahap argumentasi. B. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Cara berpikirnya ini secara universal. Maksud dari universal adalah secara umum, bukan secara khusus. Di sini perbedaannya ilmu berpikir secara khusus, sedangkan filsafat berpikir secara umum. C. Angan-angan melahirkan filsafat. Cara berpikirnya radikal, dalam artian berpikir sampai kepada akar masalah. Pertanyaan yang ketiga yaitu berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. A. Periodisasi filsafat dan tokohnya. Filsafat Yunani terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode filsafat Yunani kuno dan periode filsafat Yunani klasik. Tokoh-tokoh dan pemikirannya pada masa Yunani ini adalah yang pertama, Sokrates. Sokrates mencari kebenaran dengan metode tanya jawab atau metode induktif dan definisi. Dan yang kedua adalah Plato. Nah, Plato ini memiliki pemikiran yang sama dengan Sokrates, juga bersifat intelektual dan rasional. Dan yang ketiga adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles ini ia memiliki keyakinan bahwa kebenaran yang sebenarnya hanya dapat dicapai dengan pengertian. B. Jelaskan tentang filosof-filosof besar Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi ini berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya. Yang kedua ada Al-Farabi, dan selanjutnya ada Ibnu Sina, dan terakhir ada Al-Ghazali. Yang C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir. Kedua, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Surah Al-Baqarah 269. Yang ketiga, orang berilmu di surga. Terdapat dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2699 tentang ketahuan dalam Islam. Yang keempat, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Terdapat dalam sebuah hadis telah meninggal. D. Sekularisme Barat dan filsafat Islam. Filsafat Barat yang identik dengan tanpa nilai selalu mengutamakan kebenaran akaliknya. Dalam filsafat Islam membuat kebenaran akal selalu dilogiskan dengan kebenaran wahyu. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Setiap cabang ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang akan ditelaah atau dipelajari. Dalam hal ini, filsafat mempunyai 2 objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu hal atau bahan yang diselidiki, hal yang dijadikan sasaran penyelidikan, atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Objek formal adalah metode atau untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Pertanyaan yang kelima, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang individu melakukan sesuatu? Dengan cara konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, konsisten, dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka berpikir filsafat, individu yang menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif dan efisien, terdiri dari profesional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya ia tidak
akan menyesali dan mampu menghadapi kemungkinannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.